Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang ada di dalam, yang ikut YouTube, ikut streaming pagi hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik karena Tuhan Yesus baik. Amin. Mari katakan kepada orang-orang yang di sebelah kiri kanan Anda, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Ya, kita bisa bersyukur ya. Dan kita bersyukur pandemik sudah berlalu. Memang ada hal baru yang sedang datang, yaitu kita mendengar berita-berita tentang bagaimana keadaan negeri kita, keadaan bangsa-bangsa, di mana keadaan sedang tidak pasti. Presiden kita berkata tahun 2023 adalah tahun yang gelap dan ketidakpastian dalam politik, perekonomian, dalam segala hal. Disebabkan perang Ukraina dengan Rusia, juga pandemik yang baru kita lalui, yang menyebabkan keadaan perekonomian negeri kita dan bangsa-bangsa mengalami goncangan. Dan juga Sri Mulyani, Menteri kita berkata bahwa dunia sedang siap-siap untuk resesi dan pasti akan resesi. Ya, mungkin kalau kita mendengar berita-berita ini, saya percaya siapapun kita pasti akan khawatir. Meskipun kita adalah hamba Tuhan, meskipun kita adalah orang yang beribadah, tapi kita masih manusia, kita akan takut dan kita akan khawatir. Oleh sebab itu pagi ini saya ingin men-sharingkan bahwa apa yang harus kita lakukan ketika kita takut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita belajar dari seorang raja bernama Yosafat di 2 Tawarik 20. Maka kalau kita mempelajari, kita melihat kisah daripada ini, maka kerajaan Yehuda dan Yerusalem ini, Yosafat ini sedang dikepung oleh Bani Amon, Bani Moab dan sekelompok orang Meunim dengan kekuatan yang sangat kuat dan penuh. Dan ketika Yosafat berdoa, dia juga berkata di 2 Tawarik 20 ayat 12, dia berkata, Tuhan, kami tidak mampu menghadapi laskar yang besar ini dan kami tidak tahu harus lakukan apa lagi, tapi mata kami tertuju kepadamu. Saya percaya di antara kita banyak juga yang mengalami seperti Raja Yosafat alami. Di depan kita sedang ada hal-hal yang membuat kita khawatir ataupun yang sedang kita hadapi, di mana pergumulan, keadaan yang di mana kita tidak mampu menghadapinya dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar daripada Raja Yosafat. 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga. 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga. Lalu dikatakan Yosafat menjadi takut. Saya percaya Yosafat, kita akan takut juga. Yosafat adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia takut kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Kalau Anda membaca di 2 Tawarik 18 atau sebelumnya, Anda tahu kisah Yosafat. Siapa itu Yosafat dan bagaimana hidup Yosafat. Tapi dikatakan Yosafat menjadi takut. Artinya meskipun kita orang beribadah yang sudah beriman, kita juga akan takut. Takut itu bukanlah dosa. Tapi takut adalah alarm atau signal atau petanda bagi kita, yaitu kita harus melakukan seperti yang Raja Yosafat lakukan, yaitu lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Takut adalah alarm bagi kita orang percaya untuk mencari Tuhan. Katakan amin. Jadi keputusan Anda hari ini akan membuat arah hidup Anda menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Apa yang Anda putuskan pagi hari ini atau hari ini ketika Anda takut, ketika Anda mendengar berita-berita di depan Anda, hal-hal yang ada di depan Anda yang mengkhawatirkan. Apa yang Anda putuskan? Hari ini saya ada bisa sharing di tempat ini dan hidup saya bisa diberkati oleh karena keputusan saya di masa lalu. Saya memutuskan mengikut Tuhan Yesus. Saya memutuskan mencari Tuhan Yesus. Dan hidup saya diubahkan. Hari ini saya bisa bersaksi, bisa sharing kepada Anda dan menjadi hamba Tuhan. Itu adalah hasil dari keputusan saya di masa lampau. Jadi kalau Anda memilih untuk mengikut Tuhan, masa depan Anda, Yeremia 29:11 berkata, Tuhan itu memiliki rancangan yang penuh damai sejahtera di depan Anda, yaitu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Apa yang Anda putuskan pagi ini? Saya percaya Anda pasti memutuskan untuk mencari Tuhan dan mengikut Tuhan. Amin. Amin. Katakan amin. Haleluya. Ayo kita cari Tuhan. Itu hal yang pertama. Jangan seperti Raja Saul. 1 Samuel 13 kalau Anda baca kisah Raja Saul, maka di situ Raja Saul mengambil keputusan yang salah. Kalau kita mengambil keputusan yang salah,
kita akan kehilangan masa depan, kehilangan janji Tuhan. Maka di situ kalau Anda membaca di 1 Samuel 13 kisah daripada itu, maka Raja Saul berhadapan dengan pasukan Filistin pada saat itu. Seperti Raja Yosafat, dia dikepung, dia khawatir, dia takut. Bedanya Raja Saul memilih untuk mengandalkan kekuatannya sendiri, memilih untuk melanggar perintah Tuhan. Saat kita memilih tidak mengikuti perintah Tuhan, kita sedang meninggalkan Tuhan. Saat kita mengikuti Tuhan, kita sedang mencari Tuhan. Karena kita mencari Tuhan adalah kita berharap kepada Tuhan. Jadi Raja Saul meninggalkan Tuhan. Dia membakar korban bakaran yang seharusnya disampaikan oleh Samuel. Dia harus menunggu 7 hari dan Samuel akan datang membakar korban bakaran dan meminta petunjuk daripada Tuhan apa yang harus dilakukan. Tapi Saul, dia melanggar perintah Tuhan. Dan yang terjadi adalah Saul kehilangan kerajaannya. Dan kerajaannya berpindah kepada orang yang Tuhan pilih, yaitu Daud. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun kesesakan yang kita alami saat-saat ini, keputusan Anda sangat menentukan apa yang Anda alami di depan Anda, masa depan Anda. Ketika Anda memutuskan untuk ke satu tempat, maka Anda akan sampai di tempat tersebut. Anda memutuskan mencari Tuhan, masa depan Anda akan penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang luar biasa. Tapi Anda memutuskan untuk melanggar perintah Tuhan dan meninggalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri. Maka Yeremia mencatat, Yeremia 17 ayat 5 sampai ke 8. Maka di situ dituliskan, terkutuklah orang mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi ini 2 pilihan yang harus Anda pilih pagi hari ini. Mungkin Anda lagi dalam keadaan kesesakan. Mungkin ekonomi Anda oleh karena faktor pandemik ataupun goncangan ekonomi. Mungkin Anda juga sedang bergumul. Kalau Anda yang lagi kuliah, Anda bergumul dengan uang kuliah. Orang tua Anda lagi sulit. Mungkin Anda adalah orang-orang yang bisnis Anda sedang dilanda oleh badai dan keadaan tidak baik. Ataupun pekerjaan Anda, segala suatu kesehatan Anda. Jadi hari ini firman Tuhan berkata, mari kita putuskan untuk mencari Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Kita harus mencari Tuhan. Sehingga saat kita mencari Tuhan, percayalah Tuhan akan menuntun Anda. Dan firman Tuhan berkata juga, saat kita mencari Tuhan, memang itu yang Tuhan inginkan. Di Matius 11 ayat 28. Di sana dikatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Tuhan sendiri yang berkata kalau Anda letih lesu dan berbeban berat, mari cari Tuhan. Tuhan akan memberi kelegaan kepada Anda. Kesembuhan kepada Anda. Jalan keluar kepada Anda. Percayalah kalau Tuhan izinkan masalah terjadi pada diri Anda. Kalau Anda mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan berperang bagi Anda. Boleh katakan amin? Ratapan 3 ayat 25. Maka kalau Anda mencari Tuhan, maka di situ dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi kalau Anda mencari Tuhan seperti Yosafat, percayalah, maka Tuhan adalah baik. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan berperang bagi kita. Tuhan akan buka jalan saat tidak ada jalan. Boleh katakan amin? Dan kita bisa berkata, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Lihat, perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Apa yang dilakukan perempuan ini? Dia juga putus asa, uangnya sudah habis untuk berobat. Tapi sudah habis tidak kunjung sembuh. Semua dokter menyerah. Dan apa yang dilakukan? Pada saat dia mendengar Tuhan Yesus lewat, dia putuskan, aku akan menjamah jubahnya. Dia putuskan mencari Tuhan. Dan kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Dan perempuan, seorang ibu yang
suaminya meninggal di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ke 7, maka di situ dicatat ketika dia itu kehilangan akal, dia tidak tahu berbuat apa lagi karena suaminya meninggal, dia tidak punya apa-apa, 2 orang anaknya mau diambil menjadi budak untuk membayar hutangnya. Dia tidak tahu apa yang harus diperbuat, seperti Yosafat katakan, kami tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tapi Yosafat matanya tertuju kepada Tuhan, dia mencari Tuhan, keputusannya mencari Tuhan. Dan ibu 2 anak ini juga datang mencari Tuhan. Apa yang terjadi ketika dia mencari Tuhan? Maka dia mendapatkan tuntunan, dia mencari Nabi Elisa pada saat itu, karena pada perjanjian lama Tuhan berbicara melalui nabinya. Dan dia mencari Tuhan, yang terjadi mujizat terjadi. Dari 1 buli-buli minyak, maka ibu ini bisa melunasi hutangnya. Dan dia bisa menghidupi anaknya, hidup makmur setelah dia mencari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan lupa, firman Tuhan berkata, jangan berharap kepada manusia. Manusia itu seperti hembusan napas saja. Mungkin dia berjanji hari ini akan menolong engkau, tapi kita tidak tahu besok lusa apa yang terjadi. Kalau Tuhan itu selalu pasti, di tengah-tengah dunia mengalami ketidakpastian, firman Tuhan tuh selalu pasti, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan berfirman, dia akan menepati janjinya. Jadi kalau di tengah ketidakpastian, carilah Tuhan. Putuskan hari ini, saya mau cari Tuhan. Saya mau mengandalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti menolongku. Meskipun yang kita lihat bukan seperti yang kita harapkan. Ingat, 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, we live by faith, not by sight. Kita hidup karena iman, karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita percaya, kita berharap kepada sudah yang kita lihat, itu bukan pengharapan, firman Tuhan mengatakannya. Iman itu, kita itu percaya. Jadi dengan iman kita harus melakukan, melangkah. Kita harus berharap kepada Tuhan. Jangan selalu melihat kepada keadaan sekelilingmu. Jadi putuskan hari ini. Jangan seperti Saul, dia memutuskan untuk mencari, dia mengandalkan kekuatan dia sendiri dan dia tinggalkan Tuhan. Di tengah-tengah kesesakan, carilah Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Saat tidak ada jalan, Tuhan Yesus adalah jalan bagi kita semua. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Di saat dunia berkata bahwa ini adalah tahun yang gelap, tahun depan tahun yang gelap, tapi ada kabar baik bagi kita semua yang mau mencari Tuhan. Yohanes 8 ayat 12 berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Dunia berkata gelap, gak apa-apa. Kalau Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan, kita mengikuti Tuhan, kita memilih untuk mencari Tuhan, mengikuti langkah kaki Tuhan, maka kegelapan tidak akan membuat kita tersesat, karena Tuhan Yesus akan menerangi langkah hidup kita. Kita akan berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Kita akan berjalan dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang baru. Amin. Amin. Jangan salah memilih, jangan salah memutuskan. Keputusan Anda hari ini akan menentukan masa depan Anda. Keputusan Anda hari ini akan menentukan hal-hal yang baik depan Anda. Anda salah memutuskan, Anda kehilangan janji Tuhan. Apapun yang terjadi, ingat ketika di Laut Merah Tuhan menuntun umat Israel. Di situ seakan-akan seluruh umat Israel akan habis dan musnah. Tapi Laut Merah tidak memusnahkan umat Israel, tetapi Mesir. Kalau Tuhan menuntun kita, Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Tetaplah memilih, memutuskan, sekali Yesus, tetap Yesus. Maka Tuhan akan membuka jalan saat tidak ada jalan. Ingat, Laut Merah terbelah 2. Umat Israel melewatinya dan tidak ada yang korban, tapi Mesir yang korban. Jadi kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi hari ini, ikuti Tuhan, pilih Tuhan. Jangan pilih yang lain, jangan pilih berbalik dari Tuhan, tapi pilihlah mengikuti langkah kaki Tuhan. Sehingga terang Tuhan akan menerangi Anda. Jangan khawatir, dunia boleh berjalan dalam kegelapan, tapi orang yang hidupnya bersama dengan Tuhan akan berjalan di dalam terang. Boleh katakan amin sekali lagi? Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama Tuhan,
with Jesus, impossible turn into I am possible. Sesuatu yang tidak mungkin bersama Tuhan akan diubah Tuhan menjadi saya bisa. Amin. Jadi mari kita memutuskan keputusan yang tepat. Putuskan, aku mau cari Tuhan. Kenapa yang terjadi? Raja Yosafat ketika dia mencari Tuhan, dia memutuskan keputusannya mencari Tuhan. Dan dia mulai berdoa memuji menyembah Tuhan. Seperti yang gereja kita lakukan dan tuntunan kita yang bulan yang lalu. Apa yang terjadi? Saat kita memuji Tuhan, kita menghadirkan Tuhan. Mazmur 22 ayat ketiga berkata, Dialah Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Saat kita menghadirkan Tuhan, kita memilih Tuhan, Tuhan berperang bagi kita. Yosafat yang seharusnya kalah, hancur, dan tidak ada masa depan lagi. Tapi di 2 Tawarik 20 ayat 22 dikatakan Tuhan melakukan penghadangan ketika puji-pujian dinaikkan. Dan Tuhan lah yang berperang melawan Bani Amok dan Bani Moab dan musuh-musuh daripada Yosafat. Yosafat yang seharusnya hancur, kalah, tapi Tuhan mengubah kekalahan menjadi kemenangan saat kita putuskan untuk memilih mencari Tuhan. Berikan tepuk tangan, katakan amin bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi orang yang mencari Tuhan, juga satu hal lagi, dengarkan firman Tuhan. Yosafat mendengar firman Tuhan melalui Nabi Yahasiel. Karena setiap jawaban, setiap tuntunan Tuhan selalu melalui firman-Nya. Jadi jangan lupa juga, mari kita selalu membaca firman. Karena itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Dan Tuhan selalu menjawab doa orang-orang, menuntun umat-Nya melalui firman-Nya. Badai diredakan melalui firman-Nya. Yang sakit disembuhkan melalui firman-Nya. Laut dibelah oleh firman-Nya. Jadi hari ini, cari Tuhan, dengarkan firman-Nya. Boleh kita mendengar berita di dunia, berita keadaan-keadaan negeri kita untuk berjaga-jaga. Tapi lebih banyak mendengar firman Tuhan supaya Anda beriman. Dan saat Anda beriman dan mencari Tuhan, kekalahan berubah menjadi kemenangan. Kegelapan tidak membuat kita tersesat karena ada terang Tuhan yang menyertai kita, yang menuntun kita, yang berjalan bersama kita. Sehingga Yosua 1:8 berkata, saat kita merenungkan, membaca dan merenungkan, melakukan firman Tuhan, kita akan berhasil dalam setiap langkah kaki kita. Dan di tengah-tengah dunia dalam keadaan resesi, jangan khawatir. Firman Tuhan juga mencatat orang yang memilih mengikut Tuhan di tempat yang gersang seperti Ishak, maka kita melihat orang tidak bisa menuai. Tapi Ishak menjadi kaya, sangat kaya dan sangat-sangat kaya saat dia memilih mendengar perintah Tuhan. Saat dia memutuskan, aku ikuti perintah Tuhan, aku memilih mencari Tuhan. Orang tidak bisa, tapi Ishak bisa. Karena Tuhan beserta dengan Ishak. Orang tidak bisa, Anda dan saya, kita semua bisa. Karena hari ini keputusan kita adalah mencari Tuhan. Mari kita sekali lagi katakan amin.